Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Salma Aufa, mahasiswa Universitas BGRI Semarang, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 4, kelas 4A, NPM 18410025. Oke, jadi di sini saya akan menceritakan kembali tentang dasar-dasar kajian prosa fiksi. Jadi, berdasarkan cara penuangan ide produksi tulis maupun lisan, teks itu dibagi menjadi dua, yaitu teks sastra dan teks non-sastra atau yang sering disebut juga dengan teks ilmiah. Teks sastra mengandung kreasi imajiner atau imajinasi pengarang. Teks sastra bersifat subjektif karena murni mengandung imajinasi pengarang. Dan teks sastra biasanya diproduksi untuk hiburan dan entertain. Kemudian teks non-sastra atau teks ilmiah. Teks non-sastra atau teks ilmiah yaitu merupakan suatu karya yang didasarkan pada hal-hal yang fakta dan bersifat objektif. Nah, teks non-sastra itu biasanya bersifat objektif karena didasarkan pada hal-hal yang berdasarkan fakta yang sudah ada dan disepakati kebenarannya secara umum. Kemudian, teks non-sastra atau teks ilmiah tidak boleh mengangkat subjektivitas penulisnya. Dan teks itu, apa yang ada maka itulah yang ditulis oleh penulisnya. Kemudian, untuk perbedaan antara teks sastra dan teks non-sastra yang terletak pada sifatnya dan periodenya. Untuk perbedaan yang terletak pada sifatnya, teks sastra bersifat subjektif karena murni hasil ciptaan pengarang, dan pengarang atau penulisnya itu memiliki hak yang penuh dalam menciptakan suatu karya tersebut. Kemudian untuk teks yang non-sastra atau teks ilmiah itu bersifat ilmiah, yaitu didasarkan pada suatu hal-hal yang fakta yang kebenarannya itu sudah disepakati secara umum. Kemudian untuk perbedaan dari sisi periode suatu karya sastra. Perbedaan dari sisi periodenya, karya sastra yang teks sastra itu bersifat immortal atau bersifat abadi karena menjadi kebenaran hidup dan selalu berjalan menembus generasi, yang artinya itu karya sastra itu dapat dinikmati kapanpun walaupun berbeda zamannya. Kemudian untuk teks yang non-sastra itu akan berkembang dari waktu ke waktu, dan teori-teori yang baru itu akan mengatakan teori-teori yang lama. Kemudian lanjut pada ragam ilmu sastra dan genre sastra. Baik dari ragam ilmu sastra maupun genre sastra itu dibagi menjadi tiga. Ragam ilmu sastra dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sejarah sastra, kemudian yang kedua adalah kritik sastra, yang ketiga teori sastra. Sejarah sastra merupakan cabang ilmu sastra yang menyelidiki bagaimana perkembangan cita rasa sastra dari awal pertumbuhannya hingga pada masa perkembangannya sekarang. Kemudian kritik sastra merupakan cabang ilmu sastra yang berfungsi untuk memberikan suatu penilaian baik buruknya suatu karya. Kemudian untuk teori sastra merupakan cabang ilmu sastra yang berisi mengenai studi sistematis yang mengenai prinsip, kaidah, dan langkah-langkah metodisnya. Kemudian untuk pendekatannya, sebelum ke pendekatan ada genre sastra. Genre sastra itu ada tiga, yaitu puisi, kemudian ada prosa, dan ada drama. Puisi merupakan suatu bentuk karya sastra yang terikat oleh suatu irama, rima, susunan bait dan baris yang bahasanya itu terlihat indah, memiliki makna, dan padat. Kemudian untuk prosa merupakan suatu karya sastra yang berupa tulisan bebas, panjang, terurai, dan tidak terikat dalam berbagai penulisannya seperti rima, diksi, irama, dan sebagainya. Kemudian drama merupakan suatu karya sastra yang menggambarkan realita kehidupan seseorang atau manusia yang diperankan dan didialogkan kemudian dipentaskan. Nah, kemudian lanjut ke pendekatan ilmu sastra.
pendekatan ilmu sastra itu ada 4. Yang pertama adalah pendekatan mimetik, kemudian pendekatan objektif, dan pendekatan ekspresif, dan pendekatan pragmatik. Pendekatan mimetik yaitu cara mendekati suatu karya sastra dari sisi bahan yang digunakan dalam suatu karya sastra tersebut atau suatu cerita tersebut. Bahan yang digunakan tersebut adalah bahan tiruan alam nyata, seperti misalnya adalah cangkir. Cangkir dalam suatu karya sastra dan dalam suatu dunia nyata itu memiliki makna dan fungsi yang sama, yaitu sama-sama digunakan tempat untuk minum. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu pendekatan objektif. Pendekatan objektif itu cara mendekati suatu karya sastra dari sisi isi karya sastra itu sendiri. Bila mana karya sastra itu adalah novel, maka yang kita lihat adalah isi dari novel tersebut. Kemudian untuk pendekatan ekspresif. Nah, pendekatan ekspresif itu merupakan cara mendekati suatu karya sastra yang dilihat dari ekspresi seorang penulis tersebut. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik itu merupakan cara mendekati suatu karya sastra yang dilihat dari sisi pembacanya. Jadi respon pembaca itulah yang akan menjadi pijakan sebagai pengembangan suatu karya tersebut. Nah, oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan mengenai dasar-dasar kajian prosa fiksi. Bila mana ada suatu kesalahan, mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.